Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sagita Safar, mahasiswa Ilmu Hukum Kemasyarakatan semester 7. Di sini saya akan membahas materi tentang negara dan konstitusi. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Nah, konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Nah, konstitusionalisme ini sendiri merupakan suatu ide, gagasan, atau paham. Oleh sebab itu bahwa tentang negara dan konstitusi pada ini terdiri atas konstitusionalisme. Nah, konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai konstitusi negara Republik Indonesia dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Nah, pada zaman Yunani kuno pada ahli filsafat, negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 ini merumuskan negara dalam bukunya Politika yang disebutnya sebagai negara polis, yang pada saat itu masih dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang dipahami negara dalam suatu wilayah yang kecil. Nah, dalam pengertian ini negara disebut sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Nah, oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat untuk mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik demi mewujudkan cita-cita seluruh warganya. Karakteristik negara Indonesia ini memiliki suatu identitas untuk mengembangkan keraguan suatu negara, seperti negara yang dimiliki identitas yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Nah, identitas Indonesia ini, bangsa Indonesia sebagai pemersatu dan simbol kehormatan negara. Selain itu, identitas nasional menjadikan negara Indonesia yang bermartabat di antara negara-negara lain yang memiliki beragam kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi maupun solidaritas yang tinggi. Nah, di sini ada yang bagian kedua, yaitu pengertian konstitusi. Nah, konstitusi atau undang-undang dasar dalam bahasa Latin yaitu constitutio dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum. Nah, bentukan pada pemerintah negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsipnya menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Nah, dalam kasus pembentukan negara, konstitusi ini memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Nah, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Nah, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Nah, konstitusi umumnya ini merujuk pada pinjaman hak kepada warga masyarakat, yang istilahnya konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Yang terdapat beberapa definisi konstitusi daripada ahli, yaitu yang pertama, menurut Herman Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi 3, yaitu yang pertama, konstitusi dalam pengertian politik sosiologi. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Nah, kemudian yang kedua, konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis. Kemudian bagian berikutnya,
sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, sistem ketatanegaraan Indonesia ini menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sebagai bentuk dalam beberapa bagian yang dibagi menjadi 4. Yang pertama itu bentuk negara adalah kesatuan, yang kedua bentuk pemerintah adalah republik, yang ketiga sistem pemerintahan adalah presidensial, yang keempat sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Nah, kemudian bentuk negara kesatuan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan, bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian bentuk pemerintahan republik Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintah Indonesia adalah republik, bukan monarki atau kerajaan, yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara, sedang republik adalah bentuk pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu sistem pemerintahan presidensial. Nah, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu sistem pemerintahan yang sedang kita miliki sekarang. Secara teoretis, sistem pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Ya, jadi materi tentang ini dapat saya sampaikan sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.